Teman-teman, kasus Kampung Gajah yang kemarin ini sempat heboh itu adalah salah satu bukti kalau luka bisa bicara ketika korban sudah nggak bisa lagi bicara. Pelakunya mungkin udah ngerasa aman karena menganggap tindak pidananya itu nggak akan ketahuan. Istilahnya semua sudah sempurna, tapi ternyata nih obsesi dan amarah pelaku sendiri yang kemudian mengungkap semuanya. Kali ini saya akan ajak teman-teman menelusuri kasus ini. Jadi saat korban ditemukan sampai akhirnya motif pelaku pun terungkap. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Jadi awalnya ada seorang konten kreator inisialnya SA. SA ini punya channel horor. Dia ingin melakukan penelusuran secara live di salah satu tempat yang katanya paling angker di daerah Bandung Utara. Namanya Kampung Gajah. Buat teman-teman yang belum tahu, Kampung Gajah dulunya adalah taman hiburan yang beroperasi dari tahun 2009 sampai 2017. Sempat lumayan ramai dan hype juga. Tapi semakin banyaknya taman hiburan lain yang muncul di Bandung Utara, lama-kelamaan pengunjungnya semakin sedikit. Dan akhirnya Kampung Gajah pun terpaksa berhenti beroperasi. Nah, saat tutup inilah banyak banget bangunan terbengkalai dan penuh dengan tumbuhan liar. Jadinya memberi kesan tempatnya angker. Gara-gara ini juga lokasi bekas Kampung Gajah sering dijadikan tempat orang uji nyali atau sekedar buat konten horor. Nah nih bahkan nih ada beberapa konten kreator terkenal pernah melakukan penelusuran di area ini. Dan lokasi yang memang sangat terkenal dengan keangkerannya. Tapi teman-teman, sekali ini SA justru mendapatkan bukti kalau yang namanya manusia jauh lebih mengerikan daripada makhluk gaib. Waktu dia melakukan penelusuran live TikToknya, dia menemukan hal yang sangat mengerikan. Waktu SA mulai penelusuran, tiba-tiba aja dia mencium ada bau busuk, kayak bau bangkai. SA belum curiga, dia kira mungkin ada jasad hewan yang sudah membusuk. Kemudian ngelihat ada satu benda yang bentuknya mencurigakan, mirip jasad manusia, ukurannya sebesar manusia yang masih muda. Jenis kelaminnya laki-laki. SA langsung melaporkan temuannya ke pihak yang berwenang. Yang berwenang datang melakukan pemeriksaan dan olah TKP, dan mereka lihat itu memang jasad seorang laki-laki muda yang masih pakai seragam SMP, bertuliskan salah satu SMP yang cukup terkenal di daerah Bandung. Jasad tersebut kemudian dibawa ke bagian forensik untuk dilakukan pemeriksaan. Ketika diperiksa di bagian luar ditemukan nih, ada luka hantaman benda tumpul di bagian kepala dan total 8 luka hujaman sajam di perutnya korban. Ciri-cirinya, dalam lukanya lebih besar daripada panjang luka. Bentuknya seperti celah tepinya rata. Jelas, ini ciri-ciri hujaman sajam dengan benda yang bermata satu. Karena teman-teman dari luka hujaman sajam bisa diketahui perkiraan jenis senjatanya. Dilihat dari kedua ujung luka, misalkan dua-duanya tajam, berarti sajam digunakan itu bermata dua. Sedangkan kalau salah satu saja yang tajam, berarti sajam digunakan itu bermata satu. Waktu diperiksa nih arah dan jalur lukanya, itu kelihatan korban sempat mencoba menghindar dari serangan pelaku yang bertubi-tubi. Nah, kalau dilihat dari jumlah lukanya, ada indikasi kalau pelaku ini punya marah luar biasa yang sifatnya personal atau pribadi ke korban. Karena pelakunya kelihatan benar-benar brutal. Ditemukan banyak banget luka di daerah yang fatal, di daerah perutnya korban. Di kedokteran forensik ada istilah namanya kondisi di mana luka jauh melebihi jumlah yang diperlukan untuk melumpuhkan korban. Kelihatan nih, niat pelaku jauh dari melenyapkan nyawanya korban, tapi juga membuat korban kesakitan dan menderita luar biasa. Ketika melakukan penyerangan, pelaku tuh seakan-akan gak bisa mengendalikan diri, terus menyerang korban secara membabi buta. Dan kekerasan yang menyerang daerah yang fatal pada kasus ini adalah bagian perutnya korban. Dan di tubuh korban sama sekali gak ada luka percobaan atau luka yang dangkal, menunjukkan pelaku benar-benar yakin ketika mau melenyapkan nyawanya korban. Dan pelaku biasanya dekat dengan korban. Kalau dari pola lukanya kelihatan kalau ini konsisten dengan pelaku jumlahnya hanya satu orang. Karena kalau pelakunya lebih dari satu orang, biasanya ditemukan luka dari arah yang beda-beda.
Jenisnya sangat banyak dan area tubuhnya itu sulit dicapai dari satu pelaku aja. Pihak yang berwenang kemudian mencocokkan ciri-ciri korban ini dengan laporan orang hilang. Ternyata 5 hari yang lalu ada seorang laki-laki, inisialnya ZA, usianya 14 tahun dilaporkan hilang oleh keluarganya. Awalnya korban ini nggak pulang ke rumah setelah pulang sekolah. Handphonenya nggak bisa dihubungi. Beberapa teman korban ini ada yang mendapat pesan singkat dari korban yang mengatakan kalau korban minta tolong karena korban dibawa pergi secara paksa oleh seseorang yang nggak dia kenal. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan, perkiraan usia jasad ditemukan, seragam sekolah yang masih menempel di tubuh jasad ini, ciri-ciri fisik yang masih bisa ditemukan kayak rambut, tinggi badan, cocok dengan korban yang dilaporkan hilang, yaitu ZA. Pihak keluarga ZA kemudian datang ke ruang forensik dan mereka benarkan kalau memang jasad itu adalah anggota keluarga mereka yang hilang. Itu adalah putra di keluarga itu. Pihak berwenang langsung tanya kepada keluarga, apa ZA ini punya musuh? Kira-kira siapa yang mau menyakiti ZA sampai sebegitunya? Dan anehnya teman-teman, beberapa orang anggota keluarga langsung menjawab dengan pasti. Adalah seorang laki-laki bernama Y. Usianya cuma beberapa tahun lebih tua daripada ZA. Kakek korban kemudian menjelaskan kepada pihak yang berwenang. Setelah ibu ZA berpulang, waktu dia masih kelas 5 SD, korban ZA pindah ke Garut untuk tinggal bersama kakeknya. Di sanalah korban ketemu dengan pelaku inisial Y. Usianya cuma lebih tua 2 tahun daripada ZA. Di beberapa postingan media sosial tuh kelihatan ada fotonya ZA sama Y, itu seakan-akan mereka berteman akrab. Tapi ternyata teman-teman, kenyataan di balik postingan sosial media itu sangat-sangat berbeda. Kakeknya ZA bilang sejak SD ZA sering banget dipalak dan juga oleh Y. Pernah sekali ZA pulang sekolah dengan luka di bagian mata. Waktu ditanya, ZA bilang dia dihantam sama Y. Udah jelas di keluarga ZA nggak terima. Mereka laporkan kejadian ini ke orang tuanya Y. Permasalahan dari Y sama ZA ini akhirnya pun dimediasi. Keluarga ZA nggak tega melihat ZA terus-menerus ditekan oleh Y. Akhirnya diputuskan. ZA pun dipindahkan sekolahnya ke Bandung. Orang tua ZA sempat merasa tenang nih setelah ZA pindah ke Bandung karena kehidupan anak mereka jauh dari gangguannya Y. Dan mereka juga melihat kalau Y itu sebenarnya membawa pengaruh buruk sama ZA. Dan ZA di Bandung bisa menjalani kehidupan sekolahnya dengan jauh lebih tenang. Tapi yang gak mereka tahu ternyata diam-diam Y masih mengincar ZA. Bahkan masih mengunjungi ZA di Bandung. Waktu ZA dilaporkan hilang, udah pasti Y adalah orang pertama yang dicari oleh keluarga ZA. Waktu itu jasad ZA belum ditemukan. Waktu Y ditanya oleh keluarga ZA, Y bilang dia sama sekali nggak pernah bertemu dengan ZA. Sehari setelah keluarga ZA menanya Y, ada beberapa teman ZA yang mendapat pesan dari handphonenya ZA. Yang bilang ZA minta tolong, dia dibawa lari secara paksa oleh seorang yang gak dia kenal. Dan waktu nih pihak yang berwenang menelusuri posisi handphonenya ZA ketahuan. Handphonenya ada di Garut, di tempat tinggalnya Y. Pihak yang berwenang langsung mendatangi rumahnya Y. Di sana Y gak bisa lagi mengelak karena ditemukan nih ada handphone dan juga jaket punyanya ZA. Dan Y pun mengakui semua perbuatannya. Bahwa dialah yang sudah menghilangkan nyawanya ZA. Alasannya, dia tuh sakit hati gara-gara ZA memutus hubungan pertemanan dengan Y. Dari pengakuannya Y tuh bilang, saya sama ZA tuh sudah berteman akrab, udah kayak kakak adik. Saya nggak terima tiba-tiba aja ZA memutuskan pertemanan kita. Dan saat itu banyak yang nggak langsung percaya karena masalahnya seakan-akan tuh sepele. Sekedar memutus hubungan pertemanan gara-gara salah satunya sudah pindah ke kota lain. Nah, pihak yang berwenang pun bertanya ke keluarganya ZA. Keterangan yang mereka dapat ternyata jauh lebih bikin kaget. Ternyata Y itu punya obsesi yang sangat nggak sehat terhadap ZA. Obsesinya bisa dibilang bener-bener udah nggak normal. Ketika ZA pindah ke Bandung, dia sering banget memposting status galau di media sosialnya. Yang intinya, itu ZA membuat dia nyaman, tapi ZA udah pergi. Dan dia merasa sangat kangen sama ZA. Bahkan nih, dia pernah bilang seperti ini. Saya tuh gak rela lihat ZA bahagia sementara saya memendam kesedihan dan kerinduan saya pada dia.
Dan dia juga bilang, saya bisa aja nih melakukan hal-hal nekat. Waktu status media sosialnya ini mulai tersebar, banyak yang bilang kalau memang oposisinya Ye ini ke ZA itu udah nggak lagi bisa dibilang normal. Kakek ZA bilang dari dulu dia sudah merasa ada yang nggak beres dengan Ye. Bukan hanya dulu Ye itu merundung ZA ketika mereka masih satu sekolah. Tapi teman-teman ada indikasi kalau Ye itu memang punya perasaan lebih ke ZA, bukan sekedar rasa sayang ke teman atau rasa sayang kakak ke adik, tapi Ye tertarik ke ZA seperti laki-laki yang tertarik pada perempuan. Karena beberapa kali ketahuan juga Ye itu menyentuh tangan ZA dengan cara yang gak wajar. Bahkan ZA pernah cerita kalau Ye itu mengajak ZA menginap di rumahnya. Tapi setiap kali keluarga ZA bertanya apakah Ye pernah melakukan hal yang gak pantas pada ZA gak pernah mengaku. Itu juga lah teman-teman yang kemudian membuat ZA memutus hubungan pertemanannya dengan Ye. Karena dia udah nggak tahan. Dan ini membuat Ye sangat marah sampai gelap mata. Dan akhirnya Ye pun mengatur rencana untuk menghabisi ZA. Jadi hari Senin tanggal 9 Februari tahun 2026, Ye mengajak temannya inisialnya AP pergi ke Bandung untuk menemui ZA. Ye dan AP boncengan naik motor ke sekolahnya ZA. Dia ajak ZA pergi ke daerah yang dulu pernah jadi tempat wisata bernama Kampung Gajah. Karena dia tahu itu daerah sepi dan sangat terbengkalai. Dan teman-teman tahu ketika itu Ye sudah bawa sajam yang dia taruh di bawah jok motornya. Ketika mereka sampai, suasana di depan gerbang lokasi bekas Kampung Gajah itu masih lumayan rame. Akhirnya Ye bilang ke AP, kamu tunggu di sini ya, jaga motor. Saya mau bicara empat mata dengan ZA. Nah ketika Ye sama ZA masuk ke dalam ke daerah yang lumayan sepi, saat itulah mereka mulai mengobrol. Dan ujungnya Ye mulai marah-marah ke ZA. Intinya, dia mengatakan dia merasa marah, sakit hati, dan gak terima sama ZA karena ZA begitu aja memutus pertemanan mereka. Pertengkaran mereka semakin memanas. Pada satu titik, dia mengambil sebuah botol yang ditemukan di sekitar sana. Dia hantam kepala ZA dengan botol itu sampai akhirnya ZA pun terjatuh. Tapi Ye belum puas sampai di situ aja. Dia keluarkan sajamnya, dia hujamkan berkali-kali ke bagian perutnya ZA. Dia benar-benar marah, betul-betul gelap mata. Saat akhirnya dia melakukan yang disebut dengan seperti yang saya bilang tadi teman-teman, dia menggunakan kekerasan yang sangat berlebihan untuk menyakiti sekaligus menghabisi nyawanya ZA. Dan kelihatan kan, lukanya itu berulang di area yang sama dan berdekatan. Pada saat itu Ye mengincar perutnya ZA. Dan serangannya terjadi terus-menerus meskipun ZA ini sudah gak berdaya lagi buat melawan. Pada akhirnya ZA pun terluka sangat parah. Dan saat itulah Ye mengambil ponsel dan jaketnya ZA. Ye bilang ke pihak yang berwenang, waktu saya tinggalkan ZA masih bernapas kok. Tapi setelah itu dengan tenangnya Ye keluar, dia temui AP di parkiran dan dia bilang, dia sudah saya habisi, semua sudah selesai. Ayo kita pulang. Dan mereka berdua pun pulang berboncengan naik motor ke Garut. Dan mereka mikir sudah melakukan tindak pidana penghilangan nyawa yang sempurna, yang pasti nggak akan ketahuan. Sementara itu keluarga ZA kebingungan karena ZA nggak bisa dihubungi. Mereka melapor ke pihak yang berwenang dan juga buat pengumuman orang hilang. Kakeknya ZA tuh bilang sebenarnya dia sudah punya feeling kalau Ye ini ada hubungannya dengan hilangnya ZA. Dia tahu nih beberapa kali Ye mendatangi ZA di Bandung. Sebelum jasadnya ZA ditemukan, pihak keluarga ZA itu mendatangi tempat tinggal Ye dan juga AP. Ye sama AP sampai tanya ini, apakah mereka melihat ZA? Tapi mereka berbohong dan berkata mereka sama sekali nggak pernah ketemu ZA. Dan malamnya teman-teman, Ye menggunakan handphonenya ZA untuk mengirim pesan ke teman-teman ZA. Seakan-akan ZA dibawa lari secara paksa oleh orang nggak dikenal. Tujuannya udah pasti, supaya orang mengira ZA masih hidup. Pada akhirnya Ye terbukti sudah melakukan tindakan penghilangan nyawa secara berencana. Dan dia terancam dengan hukuman yang paling maksimal. Dan sampai saat ini proses peradilan kasus ini terus berlangsung. Dan pihak yang berwenang katanya juga akan melibatkan ahli kejiwaan untuk memeriksa kejiwaannya Ye. Tapi teman-teman, mari kita berharap semoga kasus ini bisa selesai dengan seadil-adilnya. Karena korban dan keluarganya berhak mendapatkan keadilan. Teman-teman, obsesi yang dibiarkan tumbuh nggak terkendali, ujung-ujungnya hanya akan membawa bahaya, baik buat diri sendiri atau orang lain. Kita nggak boleh menganggap sepele ancaman atau bahkan tindak kekerasan sekecil apapun itu. Karena ingat,
insiden yang besar seringkali diawali dengan tanda-tanda kecil yang diabaikan. Dan jangan takut melapor ke pihak berwenang atau orang terdekat kalau kita merasa terancam. Dan setiap orang harus tahu batasan pertemanan, menghormati kalau ada penolakan. Dan kalau merasa kehilangan kendali atas emosi, cari bantuan. Karena jangan sampai ini, apa yang kita lakukan atas dasar emosi sesaat justru buat kita menyesal seumur hidup.